Kembali lagi di channel The Movie bersama saya Asep Karbit. Kali ini Asep akan ngecoblak mengenai satu film yang dibintangi oleh Dermot Mulroney CS. Yang di sini kita akan melihat seorang figur bapak yang sangat menyayangi anaknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai intronya. Sebuah kabar duka sampai kepada Sumner, ini dia orangnya, ketika ia sedang makan siang, di mana beberapa jam sebelumnya Sumner menerima panggilan dari nomor anaknya yang tidak ia angkat karena sedang nonton di bioskop perbahin.com. Sebuah rasa penyesalan ketika ia mengetahui bahwa anak tercintanya tak sadarkan diri dan ngagoletak di rumah sakit. Kabar itu ia dapatkan dari detektif Mon, ini dia, yang sedang memakai HP Jenny, anak dari Sumner, untuk menelpon dirinya. Setelah menerima kabar itu, Sumner langsung gasken menuju rumah sakit tempat anaknya dirawat. Ia bertemu dengan detektif Mon, yang di situ detektif Mon menjelaskan kronologi dari kasus anaknya. Yang tak lama setelah detektif pergi, layar monitor menunjukkan bahwa jantung Jenny telah terhenti dan akhirnya Jenny pun tutup usia. Tak perlu dibayangkan bagaimana sakit hati seorang ayah mengetahui anaknya telah mengalami sebuah kejadian yang menyakitkan. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada sang pelaku yang alhamdulillah telah ditangkap. Inilah dia Johnny McCoy, pelaku pembunuhan dari anaknya. Yang dari situ kita bisa lihat betapa campur aduknya perasaan dari Sumner melihat pelaku hanya tersenyum di persidangan setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Marah, sedih, nyeri hati, nalangsa, dan semua perasaan kesedihan sedang Sumner rasakan. Scene beralih ke beberapa hari setelah penghukuman Johnny, di mana Sumner yang ternyata adalah seorang pelatih gulat di sebuah SMA sedang melatih para anak muda belajar gulat. More like track instead of wrestling. Di sini kita diperkenalkan kepada Katia yang menjadi salah satu murid dari Sumner yang sedikit mengalami kesulitan dalam mengolah teknik yang sudah Sumner ajarkan. Pada suatu malam yang halodo, Sumner menyempatkan untuk jalan-jalan malam yang ketika itu secara kebetulan ia melihat Katia sedang duduk di kursi di pinggir jalan. Sumner pun mengajak Katia untuk makan malam bersamanya dan menceritakan apa yang sudah ia alami. Katia pun bercerita bahwa ia mempunyai seorang ayah tiri yang galak kepadanya. Sampai-sampai Katia mendapat beberapa pukulan di wajahnya. Permasalahannya sih sepele, namun karena ayahnya heras babatok, masalah sepele pun dapat menjadi perkelahian. Yang karena itulah Katia semangat untuk belajar gulat kepada Sumner. Sumner yang mendengarnya pun merasa iba, tetapi karena dia adalah seorang bapacki yang bijaksana, ia hanya menyarankan Katia untuk melapor polisi atau pulang ke rumahnya. Katia yang tak punya pilihan pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Sumner yang mendapati bahwa Katia tidak masuk pun mendatangi Katia. Ia menanyakan kenapa Katia tidak masuk. Katia dengan rasa dongkol pun bertanya balik. "Kau pikir apa yang terjadi setelah aku pulang ke rumah, ha?" Katia pun ngelewas sementara Sumner ngahulang tarik. Secara tiba-tiba Sumner mendatangi rumah Katia, lalu menyuruhnya membeli sebuah barang ke warung Mang Komeng. Sementara ia dan ayahnya akan menunggu. Setelah Katia pergi, Sumner berkata kepada Tom, ayah dari Katia, maksud bertamu ke rumahnya. Tak lain dan tak bukan hanya untuk memintanya berhenti kasar kepada Katia yang jika tidak, maka kedua lengannya akan ia patahkan. Tom yang bengal pun malah menantang balik, yang akhirnya lengan kanan Tom pun dipatahkan. Katia yang masuk pun merasa terkejut. Sumner memerintahkan Katia untuk memberikan barang yang sudah ia beli kepada Tom.
Rupanya Sumner memerintahkan Katia untuk membeli semacam obat untuk meredakan sakit yang sedang Tom rasakan. Singkat cerita, Sumner yang sedang berlatih pun didatangi oleh polisi dan bapak psikolog yang sudah Sumner temui tempo hari. Mereka meminta Sumner memberikan keterangan terkait dengan Tom yang patah tangannya. Rupanya Tom melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun Sumner yang memiliki alasan yang kuat, ia pun dibebaskan. Sementara itu, Tom yang sedang teleponan dengan orang bernama Sergio bersepakat tentang harga yang sudah mereka negosiasikan. Rupanya Tom hendak menjual Katia kepada Germo untuk dilelang. Yang naasnya Katia tidak sadar jika dirinya akan dijual. Selang beberapa hari, Sumner ditelepon oleh detektif Mon. Ia bertanya apakah Sumner mengetahui bahwa Katia menghilang. Sumner yang mendengarnya pun langsung tersentak. Lalu dengan rasa kemelut dendam yang sudah ia pendam selama ini, dan ia sudah menganggap Katia sebagai anaknya yang tak ingin kejadian yang sama terulang kembali pun, ia dengan rusuhnya segera mencari keberadaan Katia. Pertama-tama ia mendatangi Tom dan memaksanya mengatakan di mana keberadaan Katia. Tom sempat mengelak, tetapi karena dalam rekaman CCTV yang sudah Tom lihat bahwa Katia terakhir kali bersama Tom, ia pun mematahkan lengan kiri Tom yang sebelumnya belum ia patahkan. Tom kemudian mengaku bahwa ia menjualnya kepada Sergio. Dengan dililit lakban dan tangan Tom telah dilakop, Sumner membawa Tom ke kediaman Sergio. Dan tanpa basa-basi, Tom langsung menyerang Sergio. Serta memaksanya mengatakan di mana ia terakhir kali mengurung Katia. Sergio pun menunjuk sebuah TV di mana di situ terdapat tombol yang ternyata di balik dinding tersebut terdapat jeruji besi kosong, yang artinya Katia sudah pergi. Sekali lagi Sumner mengintimidasi Sergio yang akhirnya Sergio mengatakan bahwa Katia dibawa kepada seorang germo atau bandar jual beli wanita di Las Vegas. Dia bernama Dale Remington dan tangan kanannya bernama Rich. Sumner meninggalkan mereka berdua lalu bergegas menuju Las Vegas. Di sisi lain, detektif Mon yang baru sampai di rumah Sergio pun bertanya kepada Sumner bagaimana dan di mana Katia. Sumner mengatakan bahwa ia belum mengetahui pasti, tetapi ia akan berusaha mencarinya di Las Vegas. Ibu Katia pun memaksa ikut di mobil detektif Mon setelah mengetahui anaknya sedang akan diselamatkan Sumner. Detektif Mon melarangnya, namun di sini watak dari ibu-ibu kebanyakannya pun keluar. Sumner yang sudah sampai di sebuah hotel bernama Pennyland segera bertanya tentang pelelangan yang akan diadakan di hotel ini. Namun si resepsionis tidak tahu menahu tentang hal itu. Sumner pun bertanya apakah ia bisa menemui Remington. Si resepsionis itu pun menyerahkan urusan itu kepada penjaga. Yang setelah negosiasi, Sumner dipersilahkan menemui Remington. Di sini kita diperlihatkan banget dari Remington yang saya pun merasa jijik melihatnya. Udah mah dia teh tua masih aja melakukan maksiat. Bukannya beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, malah bikin dosa. Awalnya Remington tidak menanggapi mengenai pelelangan yang Sumner tanyakan. Namun setelah mengulik lebih jauh, Sumner pun akhirnya dipersilakan mengikuti acara pelelangan yang akan diadakan beberapa jam lagi. Scene beralih pada Remington dan Rich. Ini dia yang sedikit mencurigai Sumner karena secara ujug-ujug dan mereka tidak mendapat informasi sebelumnya, Sumner datang yang hal itu membuat mereka merasa aneh. Rupanya acara pelelangan ini diselenggarakan secara virtual, di mana wanita yang akan dilelang akan ditampilkan di TV yang sudah disediakan. Pelelang tinggal mengetik nominal harga yang nantinya peminat lain akan berlomba menaikkan harga untuk mendapatkannya. Sebelum lelang dimulai, polisi dari Las Vegas yang sedang bersama detektif Mon dan ibu Katia pun menelpon Sumner. Mereka memberitahukan bahwa para polisi akan segera datang ke hotel itu dan menggantikan Sumner untuk melelang Katia. Will not miss it. One of my men will double for you at the detective. You have no jurisdiction here. Di sini saya merasa geluh terhadap polisi karena dalam beberapa film, polisi-polisi ini biasanya hanya akan mengganggu strategi dan hanya menjadi beban saja. Sama seperti polisi Las Vegas ini yang jika itu dilakukan, maka seluruh rencana Sumner akan berantakan. Ternyata Sumner juga sepemikiran dengan Asep. Dia pun melarang siapapun mendatangi hotel ini untuk menjaga rencananya tetap berjalan mulus. Sebelumnya, di sini terdapat 4 orang yang melelang Katia. Penawar pertama dengan username Middleman
yang entah siapa itu mematok harga di $35.000. Kemudian penawar kedua dengan username Headlock66 yang mana itu adalah Sumner mematok harga di $50.000. Penawar ketiga dengan username Vintage Aston22 atau Jung yang nantinya akan ditampilkan di scene mematok harga di $115.000. Penawar keempat dengan username Flying Solo mematok harga di $187.500. Biar teman-teman nggak liar gitu ya. Jadi Asep teh men-spill beberapa penawar yang menawar Katia begitu. Lelang pun dimulai dan Sumner menemukan Katia yang sudah berganti nama menjadi Sonya. Lawannya pun akhirnya memasang di $35.000 yaitu Middleman. Secara spontan Sumner melihatnya langsung menaikkan harga ke $110. Buset dah. Namun ternyata lawannya juga tak kalah. Si Jung si Kribo ini menaikkannya lagi menjadi $115. Di sini Sumner merasa resah. Ia berkutat dengan otaknya bagaimana cara mengalahkan lawannya ini. Akhirnya dia menemukan data si lawan yang ternyata mobilnya berjenis Aston Martin Vintage sesuai username yang ia gunakan. Sumner pun menelpon detektif Mon untuk menyita sebuah mobil berjenis Aston Martin Vintage di sebuah tempat. Should be easy to spot. Let me get back to you. Scene beralih pada Remington yang menelpon Jung untuk segera keluar dari tempat ini karena Remington mendapat telepon bahwa mobil dari Jung telah disita polisi. Yang karena hal itu Remington enggan menanggung resiko yang lebih besar. Akhirnya Jung pun keluar dan dia didiskualifikasi. Sukseslah rencana Sumner untuk memenangkan lelang ini. Waktu berjalan mundur yang sebentar lagi Sumner akan memenangkan pelelangan ini, tetapi ketika waktu telah habis, ya, pemenang dari lelang ini jatuh kepada orang lain dengan nama Flying Solo 112. Sumner pun frustasi. Ia keluar dan melumpuhkan penjaga di luar dan segera menuju ruangan Remington. Tanpa basa-basi, ia langsung menghajar Remington meski sempat melawan, tapi Remington bukanlah lawan dari pelatih gulat ini. Sumner menanyakan di mana Katia disekap. Karena Remington tidak mau memberitahunya, maka Sumner mematahkan lengannya. Sehingga ia pun memberitahu Sumner di mana Katia berada. Lalu bergegaslah Sumner dan Remington yang sudah diikat dalam bagasi mobilnya menuju bandara Las Vegas. Serta Sumner memberitahukan letak Katia itu kepada detektif Mon. Sumner kemudian beradu mulut dengan dua penjaga yang menghalanginya. Mereka sedikit kebingungan tetapi akhirnya mereka membawa Sumner ke tempat Katia berada. Setelah pintu dibuka, rupanya bukan hanya Katia saja, tetapi ada juga wanita lain yang menjadi barang jualan dari bisnis haram ini. Sumner pun memulai pertarungan dengan penjaga itu dengan memukulnya. Tumbanglah si penjaga dan Sumner pun membawa para wanita itu keluar. Tetapi ketika sampai di bawah, Rich sudah menunggu mereka dan menyuruh satu penjaga untuk mengamankan para gadis-gadis sementara ia akan menghadapi Sumner. Sebelum adu otot dimulai, di sini Rich jujur kepada Sumner bahwa Johnny McCoy adalah anak buahnya dan anaknya Jenny menjadi salah satu korban jual beli yang karena Jenny memberontak tidak ingin dijual, Rich pun membunuhnya dan memerintahkan Johnny untuk mengurus sisanya. Sehingga di sini Johnny hanyalah menjadi kambing hitam dari perbuatan tak beradab yang dilakukan oleh Rich. Seketika kemarahan Sumner pun memuncak sehingga perkelahian pun tak bisa dihindari. Jual beli pukulan berlangsung dengan Sumner mengungguli Rich, tetapi secara diam-diam ia memegang sebuah kunci yang ia hantamkan ke wajah Sumner, yang akhirnya Sumner pun terpojok setelah ditodong pistol oleh Rich. Tetapi tiba-tiba pahlawan yang satu ini beruntungnya tidak kesiangan. Ia muncul di waktu yang tepat lalu menembak Rich. Setelah perjuangan melelahkan Sumner lewati, akhirnya ia bisa menuntaskannya. Sebentar. Kemana perginya si Remington? Oh iya, kita seakan dibuat lupa karena terlalu fokus menonton. Polisi pun mengeluh kepada Sumner bahwa masalah ini belum selesai karena Remington tidak ditemukan. Tetapi Check the trunk of my car. setelah dicek ternyata si tua bangka itu masih berada di bagasi mobil Sumner. Ekspresi lega akhirnya terpancar dari wajah mereka berdua. Dan akhirnya Sumner, Katia, dan ibu Katia pun berpelukan. Kisah pun akan ditutup dengan kegiatan latihan yang Sumner dan Katia lakukan esok harinya. Beres?
Sebuah kisah yang cukup menginspirasi dan sekaligus menguji emosi kita. Sedih, senang, marah, gregetan bisa kita rasakan ketika menonton film ini. Inti dari film ini adalah pembalasan dendam Sumner dan sekaligus menyelamatkan Katia sebagai anak didik yang mengingatkan ia kepada anaknya, sehingga ia mati-matian menyelamatkan Katia yang sudah ia anggap anak sendiri. Sehingga Asep pun bersabda, "Wahai anak muda, sayangilah orang tua kalian selagi masih ada, dan para orang tua jaga anak Anda baik-baik, jangan sampai kecolongan. Karena hari apes tak ada di kalender, rumah terbaik dan terindah adalah keluarga yang harmonis." Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.